Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epta Dewi Nur Hakimah dengan nomor NIM 187221070 dari kelas pembelajaran mesin I1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang saya ambil mengenai implementasi KNN. Di sini saya mengambil artikel berjudul Prediksi Harga Mobil Bekas Menggunakan Model Berbasis K-Nearest-Neighbor. Untuk pendahuluannya itu sendiri, pasar mobil bekas terus berkembang bahkan seiring dengan berkurangnya pasar mobil baru. Menurut Blue Book, hampir 4 juta mobil bekas dibeli dan dijual pada tahun 2018 sampai dengan 2019. Pasar mobil bekas telah menciptakan bisnis bagi pembeli dan penjual. Harga mobil bekas tergantung pada banyak faktor seperti jenis bahan bakar, warna, model, jarak tempuh, dan lain-lain. Harga mobil bekas ini akan terus berubah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi untuk memprediksi harga mobil bekas model yang sama divalidasi silang untuk menilai kinerja model dengan menggunakan metode K-Fold yang mudah dimengerti dan diimplementasikan. Survei literatur dari makalah ini menggunakan metode algoritma K-Nearest-Neighbor. Model ini dilatih dengan data mobil bekas untuk rasio pelatihan dan pengujian yang berbeda. Kemudian model yang diusulkan adalah divalidasi silang menggunakan metode K-Fold untuk memeriksa kinerja untuk menghindari overfit. Metodologinya itu sendiri telah dilakukan untuk menyaring data dan menghapus beberapa data yang tidak perlu. Model dilatih dengan data yang telah diproses menggunakan algoritma KNN untuk memprediksi jumlah penjualan mobil bekas dengan akurasi yang lebih tinggi. Nah, di gambar satu ini merupakan struktur usul dari metodologi. Yang pertama ada dataset. Dataset ini akan diprocessing, lalu akan di-training dengan dataset yang sudah diproses. Selanjutnya akan di-apply menggunakan K-Nearest-Neighbor, lalu hasilnya adalah performance analysis with difference method. Nah, untuk koleksi datasetnya itu sendiri, dataset ini diambil dari Kaggle yang berformat CSV. Untuk proses datasetnya, yang pertama ada penghapusan bagian non-numerik dari fitur langkah ini, yaitu menghilangkan kata-kata non-numerik dari fitur seperti jarak, tempuh, mesin, dan daya untuk data pemrosesan. Yang kedua adalah mengubah nilai kategorikal menjadi numerik, lalu memisahkan variabel target. Selanjutnya ada KNN itu sendiri. Nah, dalam penelitian ini kami menggunakan algoritma K-Nearest-Neighbor untuk membuat model yang dapat diprediksi, lalu mengimplementasikan model pembelajaran. Ini digunakan untuk memperkirakan numerik berdasarkan ukuran kemiripan. Sederhana dari KNN ini adalah untuk menemukan rata-rata dari target numerik dan K tetangga terdekat. Di sini kami telah memperkirakan akurasi model dengan melatih dengan nilai K yang berbeda dari 2 hingga 10 untuk menemukan perbandingan kinerja yang terbaik. Untuk menemukan nilai yang paling mirip untuk data baru, jarak diukur dengan menggunakan metrik Euclidean distance. Rumus untuk Euclidean distance adalah seperti yang ditunjukkan di mana A dan B adalah dua titik yang harus dihitung jaraknya. Hasil dari eksperimen. Nah, dalam penelitian ini, model dilatih dengan data 3 untuk rasio dan nilai K dari 2 hingga 10. Model ini mendapatkan akurasi sebesar 85%, root mean squared error sebesar 4,01 dan match absolute error sebesar 2,01 dengan nilai K sebesar 4. Akurasi model dengan nilai K yang berbeda dari KNN dengan rasio data yang berbeda akan ditunjukkan pada tabel ini. Selanjutnya ada validasi silang. Ketika kita memilih secara acak set data pelatihan dan pengujian, maka akan menghasilkan akurasi yang tinggi, dan ketika kita memilah set data dan pengujian yang lain, maka akan menghasilkan akurasi yang lebih rendah. Validasi silang ini digunakan untuk memeriksa kecocokan model. Dalam hal ini,
Penelitian ini membagi set data menjadi subbagian dan mengambil satu bagian sebagai data uji dan sisanya adalah data latih. Hasil yang didapat adalah akurasi sebesar 82% dengan tingkat RMSE 4,73 dan tingkat MAE 2,13 untuk 10 kali lipat dengan nilai K sebesar 4. Dapat terlihat bahwa model yang diusulkan mendapatkan hasil yang terbaik setelah melakukan validasi silang. Kesimpulan dari penelitian ini, di, di sini penelitian ini menggunakan algoritma Canary-Snackboard dan kami mendapatkan akurasi 85%, di mana akurasi regresi linear sebesar 71%. Model yang diusulkan adalah juga divalidasi dengan 5 dan 10 kali lipat dengan menggunakan metode K-fold. Analisis eksperimental menunjukkan bahwa model yang diusulkan adalah cocok sebagai model yang dioptimalkan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan KNN ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.